Guys, ada yang baru di YouTube, yaitu soal loudness normalization. Ya, jadi sebelumnya kan tiap video di YouTube itu akan diatur atau dinormalize loudness-nya, yaitu ke minus 14 decibel LUFS. Nah, tapi sekarang ternyata bukan cuman volumenya diturunkan kalau keras, tapi ternyata ada kompresinya. Dan ini kompresi bukan kompresi data, ya. Jadi bukan kompresi data seperti dari kalau kita upload WAV itu jadi AAC, ya, atau jadi MP3, bukan itu, tapi kompresi sesungguhnya yang biasa kita pakai, ya. Jadi misalnya bagian keras dan pelan, akhirnya setelah dikompres yang pelan dan keras itu jadi lebih sempit dinamikanya. Dan ini saya baru ketemu tadi pagi, ya, kayaknya baru berubah atau nggak tahu kapan berubahnya. Tapi tiba-tiba ada yang disebut dynamic range compression. Jadi sekarang hati-hati tuh, lagu kita di YouTube tuh bisa dikompres lagi setelah kita mastering, itu dikompres lagi. Ya, ini contohnya ya. Ya, ini saya dengar lagu lama dari Dire Straits yang Brothers in Arms. Ya, saya akan pernah bahas ya. Jadi kita kalau mau tahu dia masteringnya di level berapa, kita tinggal klik kanan di videonya. Ya, kita klik kanan lalu pilih Start for Nerds, ya. Nah, tapi di sini ada yang unik nih. Volume/normalize. Jadi itu berapa banyak dinormalisasi loudness-nya. Ya. Nah, di situ ada tulisan yang biasanya kan 100%, terus mungkin 90% atau 100% juga, ya, tergantung kerasnya lagu gitu. Tapi sekarang ada tulisan DRC. Itu adalah dynamic range compression. Ternyata dynamic range pun dikompres, ya. Kok bisa ada keluar ini DRC? Nanti kalian bisa cek juga. Jadi sebenarnya itu dari setting ininya kita, ya, di gambar gigi ini, gear. Nah, di situ ada stable volume. Stable volume itu berarti ini lagi aktif. Artinya semua lagu di YouTube yang kita play akan dikompres audionya. Jadi kalau ada bagian lagu yang pelan di awal, kemudian keras di bagian ref terakhir gitu misalnya, atau ref itu, dia akan dibikin relatif sama, ya. Nah, ini coba ya kalau saya matikan. Jadi lagu ini tuh, lagu Dire Straits ini, Brothers in Arms tuh, di bagian intronya tuh pelan sebenarnya. Volumenya masih pelan lah, ya. Ya segitu tuh, pelan. Ini saya kerasin lagi deh. Nah, segitu. Ya, tapi pas di bagian ref atau di bagian akhir, nah, jadi ada perbedaan kan dinamikanya yang depan sama yang akhir. Nah, tapi kalau kita ini, kita aktifkan stable volumenya, ya, ini yang depan jadi keras. Oh, jadi keras tuh. Ya, kalau saya matiin stable volumenya, tuh, pelan, ya. Dan ini kalau kita matikan, dia balik lagi ke normal tuh, nggak ada tulisan DRC-nya atau DRC-nya, ya. Ya itu, jadi hati-hati ya, lagu kalian itu mungkin didengar oleh pendengar kalian itu yang udah kita mastering dengan masih mempertahankan dynamic range yang natural, itu nanti ternyata bisa saja itu dikompres lagi. Yang bagian maksud kita pelan, tiba-tiba jadi keras. Nah, kebayang kalau kita upload lagu yang dinamikanya lebar, misalnya anggap aja lagu orkestra, ada bagian pelan, lalu ada bagian keras, kebayang nggak itu dikompres, yang pelan tuh jadi keras, lagu klasik misalnya. Ya, tapi juga bisa berlaku untuk lagu apapun yang dinamikanya lebar, nanti akan dikompres lagi oleh YouTube waktu playback. Setidaknya kalian tahu tentang ini, ya. Semoga bermanfaat, ya.